Siang dalam nomenklatur Portugis disebut Skiom atau Siom. Nama Siang berasal dari kata Kasiwiang yang berarti persembahan kepada raja. Bekas pusat wilayah kerajaan Siang, Sengkae, sekarang ini terletak di desa Bori Apaka, kecamatan Bungoro, Pangkep, telah dikunjungi oleh kapal-kapal Portugis antara tahun 1542 dan 1548. Pelleras mengemukakan bahwa selama masa pengaruh Luwu di semenanjung timur Sulawesi Selatan, kemungkinan dari abad ke-10 hingga abad ke-16, terdapat kerajaan besar lain di semenanjung barat dikenal dengan nama Siang, yang pertama kali muncul pada sumber Eropa dalam peta Portugis bertarik 1540. Menurut catatan Portugis dari abad ke-16, Talo pernah ditaklukkan oleh kerajaan Goa, dan Goa sendiri mengakui kerajaan Siang sebagai kerajaan yang lebih besar dan lebih kuat dari mereka. Sumber Portugis menyebutkan Siang pernah diperintah seorang raja bernama Raja Kodingareng Gadinaro menurut dialek orang Portugis, sezaman dengan Don Alfonso, Raja Portugal pertama, dan Paus Pascal kedua. Pada tahun 1540 atau jauh sebelumnya, pelabuhan Siang sudah banyak dikunjungi pedagang dari berbagai penjuru kepulauan Nusantara, bahkan dari Eropa. Pengamat Portugis Manuel Pinto memperkirakan pada tahun 1545 Siang berpenduduk sekitar 40.000 jiwa. Penguasanya sangat yakin terhadap sumber-sumber daya dan kekayaan alam yang dimiliki oleh negaranya, sehingga menawarkan untuk menyuplai seluruh kebutuhan pangan kerajaan Malaka. Menurut catatan Portugis dari abad ke-16, Goa dan Talo pernah jadi vasal Siang. Tradisi lisan setempat mempertahankan pandangan ini. Penemuan arkeologi berharga di bekas wilayah Siang kelihatannya lebih memperkuat asumsi bahwa kerajaan ini bisa jadi adalah kerajaan besar di pantai barat Sulawesi Selatan sebelum bangkitnya Goa dan Talo. Pada tahun 1542, Antonio de Paipa menyinggahi pusat wilayah kerajaan Siang dan tinggal di Siang untuk beberapa waktu, sebelum melanjutkan perjalanan ke arah utara menuju Sulawesi Tengah untuk mencari kayu cendana. Ketika kembali tahun 1544, De Paipa singgah di 3 tempat, yaitu Supa, Siang, dan Goa. Catatan De Paipa menyebutkan bahwa Goa adalah sebuah kota yang besar yang dulunya merupakan kerajaan bawahan Siang, namun tidak lagi begitu. Laporan De Paipa ini menunjukkan kemungkinan Siang berada pada puncak kejayaan dan kemasyhuran sekitar abad ke-14 sampai akhir ke-16. Pelleras dari penelitian awalnya terhadap sumber Eropa dan sumber lokal menyatakan Siang sebagai pusat perdagangan penting dan kemungkinan juga secara politik antara abad ke-14 sampai ke-16. Pengaruhnya menyebar hingga seluruh pantai barat dan daerah yang dulunya dikenal Kerajaan Limai Ajatapareng hingga ke selatan perbatasan Kerajaan Makassar, yakni Goa Talo. Pada pertengahan abad ke-16, Kerajaan Siang menurun pengaruhnya oleh naiknya kekuatan politik baru di pantai barat dengan pelabuhannya yang lebih strategis, Pelabuhan Sumba Opu. Kerajaan ini tak lain Kerajaan Goa yang mulai gencar melancarkan ekspansi pada masa pemerintahan Karaeng Tumapak Krisikalona. Persekutuan kerajaan Goa dan Talo akhirnya membawa petaka bagi Siang sampai akhirnya mati dan terlupakan di penghujung abad ke-16. Abdul Razak Daengmile menyatakan bahwa Raja Siang yang pertama disebut Tumanurung Bontang. Sementara M. Taliu menyebut periode pertama kerajaan Siang digagas seorang tokoh perempuan menurungi Siang bernama Nasa Wuleng, bergelar Putri Kemala Mutu Manikang. Garis keturunan Tumanurung Siang inilah yang berganti-ganti menjadi raja di Siang
hasosorangi mak gauka sampai tiba masanya Karaeng Alu memerintah di Siang pasca kerajaan Siang di bawah dominasi kerajaan Goa. Sumber tradisi lisan menyebutkan bahwa penggagas dinasti Siang mempunyai 5 saudara laki-laki dan perempuan yang masing-masing mendirikan kerajaan Goa, Bone, Luwu, Jawa, dan Manila. Dalam tradisi tutur yang berkembang di Pangkajene, diyakini bahwa Siang mempunyai tempat istimewa dibandingkan dengan kerajaan lainnya. Barangkali keterangan Pelras mengonfirmasi tradisi tersebut bahwa kendati Siang telah menjadi vasal Goa pada akhir abad ke-17, adat Siang mengharuskan agar raja-raja dari negeri besar lain yang melintasi teritori Siang memberi hormat pada Karaeng Siang. Sumber Portugis banyak menunjukkan periode-periode awal pertumbuhan situs-situs niaga di pesisir barat, sebagaimana catatan Pelras melihat gelombang kedatangan Portugis ke Siang sepanjang pertengahan pertama dan akhir abad ke-16, mengacu pada masa di mana Siang sedang menurun dalam perannya sebagai kota niaga dan pusat politik di pesisir barat teritori Makassar. Dugaan itu mempunyai estimasi bahwa Siang mengacu pada apa yang dilukiskan orang dengan istilah Makassar. Dari kesejajaran konteks sejarahnya dengan Bantaeng di pesisir selatan, Siang dapat diterangkan pada periode pertama sebagai pelabuhan kurang dikenal. Tetapi bukti-bukti arkeologi mendorong kita mengajukan estimasi awal bahwa Siang telah masuk dalam jaringan perdagangan, mungkin langsung dengan pelabuhan-pelabuhan sebelah barat kepulauan. Apabila Bantaeng dan Luwu pada masa jatuhnya Majapahit mulai pudar peranannya, sebaliknya Siang semakin meningkat dengan jatuhnya kerajaan Malaka berkat gelombang kedatangan pedagang Melayu dari Johor, Pahang, dan mungkin dari daratan Asia Tenggara daratan lainnya. Pada periode kedua, sejalan dengan semakin jauhnya garis pantai akibat pengendapan Sungai Siang sebagai akses utama memasuki kota itu, dan kepindahan koloni pedagang Melayu ke Goa di pesisir barat, bahkan sampai Supa dan Sidenreng di daratan tengah Sulawesi Selatan, membuat Siang kehilangan fungsi utamanya sebagai sebuah pelabuhan penting, dibarengi redupnya pengaruh pusat politiknya. Sampai di sini, nasib Siang tidak berbeda dengan Bantaeng. Eksis, tetapi berada di bawah bayang-bayang kontrol kekuasaan Goa Talo. Pusat kerajaan Siang pada mulanya tumbuh berkat adanya sumber-sumber alam, kelautan, hasil hutan, dan mungkin mineral, serta padi ladang yang dieksploitasi oleh suatu populasi penduduk Makassar yang telah lama mengenal jaringan perdagangan laut yang luas dengan memanfaatkan muara sungai sebagai akses komunikasi utama. Frekuensi kontaknya dengan komunitas lain membawa perubahan pada pola ekonomi, terutama setelah mengenal teknologi menanam padi basah atau sawah, dan memungkinkan peralihan kegiatan ekonomi sampai ke pedalaman dengan pembukaan hutan-hutan untuk meningkatkan produksi padi sebagai komoditas utama. Tommy Pires mencatat bahwa 1 tahun setelah jatuhnya Malaka, Pulau-Pulau Makassar merupakan tempat-tempat terikat dalam jaringan perdagangan interinsular. Meskipun Pires menduga bahwa perdagangan Makassar masih kurang penting, tetapi sejak itu sudah menawarkan rute langsung ke Maluku dengan melalui pesisir-pesisir selatan Kalimantan dan Sulawesi, sebuah alternatif dari rute tradisional melalui pesisir utara Jawa dan Kepulauan Nusa Tenggara. Namun kita harus menunggu sampai pertengahan abad ke-16 untuk mengetahui gambaran Sulawesi Selatan, yaitu sejak perjalanan Antonio de Paipa 1542 sampai 1543 dan Manuel Pinto 1545 sampai 1548 ke pesisir barat Sulawesi Selatan. Tommy Pires menyebut beras sebagai produk utama Makassar, dan kenyataannya para pelaut Portugis belakangan telah mempunyai kesan khusus akan kesuburan negeri-negeri Sulawesi Selatan yang terkenal dengan hasil hutan, beras, dan makanan lainnya. Tonggak sejarah kolonial di Goa tahun 1667 juga berdampak kuat di Siang. Kekalahan Goa menghadapi aliansi Belanda Bone
berarti juga kekalahan dinasti Goa dan kebangkitan kembali dinasti Barasa yang mendukung Arung Palaka. Ijohoro pak rasanya Tubarania naik sebagai penguasa lokal. Ijoro juga digelari Lomoki Bale atau penguasa dari seberang karena ia kembali dari seberang laut Jawa dan Sumatera mengikuti misi Arung Palaka ke negeri sebelah barat Nusantara. Sejarah kekeringan Lombasang atau Labakang mulai dikenal sesudah menurunnya pamor politik ekonomi Siang. Penguasa Labakang turut membantu Goa menundukkan kerajaan Barasa, dinasti pengganti Siang di Pangkajene. Setelah Goa kalah dari Belanda 1667, Labakang lepas dari Goa dan masuk ke dalam kontrol VOC sebelum akhirnya menjadi wilayah administrasi Noorden Provinsien, lalu menjadi Noorderdistricten dalam kendali administrasi Belanda berpusat di Fort Rotterdam atau Benteng Jumpandang. Somba Labakang ketika itu didampingi anggota adat Bujung Talua yang berkuasa di unit politik dan teritorial sendiri, yakni di Malise, Mangalekana, dan Lombasang, sebelum lebih kompleks lagi dengan bergabungnya penguasa-penguasa kecil lainnya. Sistem politik yang diterapkan kerajaan Goa terhadap negeri-negeri taklukannya itu adalah menetapkan anak Batek Karaeng, biasa disebut Bate Batea. Kemudian disusul perkawinan keluarga kerajaan Goa. Pada puncaknya, kerajaan Siang menjadi negeri keluarga kerajaan Goa yang tidak lagi bisa dipisahkan sampai tahun 1668. Sampai saat ini, tidak ada satupun sumber sejarah yang dapat memastikan umur kerajaan Siang sampai ditaklukkan kerajaan Goa Talo. Kerajaan Siang di bawah hegemoni pemerintahan Goa sekitar 1512 sampai 1668. Sistem budaya yang mewarnai kehidupan masyarakat Siang adalah tradisi kultural Goa, terutama sekali menyangkut hubungan perkawinan antara keluarga raja dan bangsawan Goa. Penguasa Siang punya hubungan kekeluargaan dengan keluarga kerajaan Luwu, Sopeng, Tanete, dan Bone. Karena pihak keluarga kerajaan Goa juga mengadakan hubungan perkawinan, kawin-mawin antara keluarga kerajaan Luwu. Kemudian Luwu kawin-mawin dengan Sopeng, Sopeng kawin-mawin dengan Tanete, dan Tanete kawin-mawin dengan Bone. Ringkasnya, keturunan produk sistem kawin-mawin itu telah menjalin hubungan kekerabatan semakin luas. Siang dan beberapa unit teritori politik seperti Barasa atau Pangkajene, Lombasang atau Labakang, Sigeri, Marang, dan Sigeri juga mengadakan kawin-mawin antara keluarga kerajaan. Barasa berafiliasi Goa, Bone, dan Sopeng. Demikian pula Marang dan Sigeri, sedangkan Labakang dengan Goa. Walaupun pada awalnya Labakang merupakan keturunan raja-raja Luwu, Sopeng, dan Tanete. Tradisi kawin-mawin inilah yang menyebabkan masyarakat Pangkep telah menyentuhkan darah orang Bugis Makassar dalam wujud keturunan, bahasa, tradisi, dan adat istiadat. Mungkin cukup untuk konten kali ini membahas tentang kerajaan Siang. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Tetap ikuti konten-konten kami selanjutnya. Mari berwisata sejarah dan budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.